Bagaimana jika saya memberitahukan Anda bahwa sebagian besar hal-hal yang menimbulkan kekhawatiran tidak akan berpengaruh, terlepas dari apa yang Anda lakukan? Hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti kecemasan, pendapat orang lain, dan kesalahan masa lalu, pada dasarnya adalah gangguan. Ketika Anda terganggu, Anda kehilangan salah satu aset paling berharga yang Anda miliki: waktu. Para Stoik telah memahami pentingnya waktu ini lebih dari 2000 tahun yang lalu. Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus sepakat bahwa kunci untuk hidup yang utuh adalah mengarahkan energi kepada satu-satunya hal yang benar-benar dapat Anda kontrol, yaitu diri Anda sendiri. Dalam video ini, saya akan membagikan 10 pelajaran mengenai stoicisme yang dapat membantu Anda fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, menghentikan pemborosan waktu, dan memulihkan kekuatan pribadi Anda. Yang paling menarik, prinsip-prinsip ini bukanlah teori belaka, melainkan alat praktis yang dapat Anda terapkan mulai hari ini. Namun, ada satu pelajaran, yaitu pelajaran nomor 10, yang dapat mengubah segalanya dan seringkali diabaikan oleh banyak orang. Tetaplah bersama kami hingga akhir untuk mengetahui apa itu. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin memberikan tantangan kepada Anda. Silakan pergi ke kolom komentar dan tuliskan, "Hari ini saya hanya fokus pada apa yang dapat saya kontrol." Anda mungkin bertanya-tanya mengapa saya mengajak Anda melakukan hal ini. Karena ketika Anda menuliskannya, Anda mendeklarasikannya, Anda mencatatnya dalam pikiran dan alam bawah sadar Anda, dan disitulah semuanya dimulai. Perubahan sejati bukan hanya sekadar frasa, tetapi merupakan komitmen kepada diri sendiri. Jadi silakan tulis sekarang juga dan mari kita mulai. Nomor 1. Anda adalah investasi terbaik bagi diri Anda sendiri. Banyak orang menghabiskan hidup mereka untuk berinvestasi dalam segala hal, kecuali diri mereka sendiri. Mereka mengeluarkan uang untuk barang-barang yang tidak perlu, terjebak dalam hiburan yang tidak berarti, berupaya memberi kesan kepada orang lain, menginvestasikan waktu dalam hubungan yang melelahkan, dan terjebak dalam pekerjaan yang tidak mereka sukai. Namun, investasi yang paling penting adalah investasi pada diri sendiri. Satu-satunya individu yang benar-benar berharga adalah diri Anda sendiri. Jika Anda tidak memprioritaskan diri sendiri, tidak ada yang akan terjadi pada Anda. Jika Anda tidak menjaga pikiran, tubuh, dan jiwa Anda akan berakhir dalam keadaan lelah, tidak bahagia, dan merasa kosong. Berapa kali Anda telah mengesampingkan apa yang benar-benar ingin Anda capai demi memenuhi harapan orang lain? Berapa kali Anda menunda pertumbuhan pribadi karena terlalu sibuk menyelesaikan masalah orang lain? Stoicisme telah menjelaskan hal ini dengan jelas. Hidup adalah milik Anda. Tanggung jawab ada pada Anda. Anda tidak dapat mengontrol apa yang terjadi di sekitar Anda, tetapi Anda dapat mengontrol bagaimana Anda berkembang dan hal-hal yang Anda pilih untuk fokuskan. Ketika Anda memprioritaskan diri sendiri, Anda akan membuat keputusan yang lebih baik dengan mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mendukung Anda, dan Anda akan membangun kehidupan yang benar-benar berarti bagi diri Anda. Mulailah hari ini dengan berinvestasi dalam pengetahuan. Bacalah, pelajari, dan tanyakan pada diri Anda sendiri tentang apa yang Anda pikir Anda ketahui. Berinvestasilah pada kesehatan Anda. Makanlah dengan baik, berolahraga, dan tidurlah yang cukup. Berinvestasilah dalam ketenangan pikiran Anda. Jauhi hubungan yang beracun. Berhentilah khawatir tentang pendapat orang lain, dan fokuslah pada pengendalian diri. Jangan merasa bersalah karena mendahulukan diri sendiri. Itu bukanlah keegoisan, melainkan sebuah kebutuhan. Jika Anda tidak sehat, Anda tidak akan mampu membantu orang lain. Anda tidak akan dapat membangun sesuatu yang kokoh. Jadi putuskan sekarang. Apakah Anda akan terus hidup untuk orang lain, atau Anda akan mulai berinvestasi pada orang yang paling penting dalam hidup Anda? Sebelum kita melanjutkan, saya akan sangat menghargai jika Anda memberikan like dan membagikan video ini agar dapat menjangkau lebih banyak orang. Jika Anda tidak ingin melewatkan satupun video di masa depan, berlanggananlah dan aktifkan notifikasi. Nomor 2. Menghilangkan gangguan dan mengembangkan fokus Anda. Kita hidup di era gangguan.
Perhatian Anda adalah sumber daya yang sangat berharga, dan tanpa Anda sadari, Anda memberikan perhatian setiap hari kepada pemberitahuan, jejaring sosial, berita yang tidak relevan, dan percakapan yang tidak berarti. Anda ingin maju dalam hidup, tetapi selalu ada sesuatu yang menghalangi kemajuan Anda. Pertanyaannya adalah, berapa banyak waktu yang benar-benar Anda habiskan untuk membangun kehidupan yang Anda inginkan? Kaum Stoik memahami bahwa tanpa fokus, tidak ada kemajuan. Seneca pernah berkata, "Bukan karena kita memiliki sedikit waktu, tetapi karena kita banyak menyia-nyiakannya." Kenyataannya, Anda tidak memerlukan lebih banyak jam dalam sehari. Anda hanya perlu berhenti menyia-nyiakannya. Berapa kali Anda sudah duduk untuk mengerjakan sesuatu yang penting, namun akhirnya terganggu oleh ponsel Anda? Berapa kali Anda berjanji untuk belajar sesuatu yang baru atau meningkatkan hidup Anda hanya untuk terjebak dalam kebisingan dunia? Saatnya untuk mengambil kendali. Hilangkan apa yang mencuri energi Anda tanpa memberikan imbalan. Tutup jejaring sosial saat Anda bekerja. Tetapkan batasan dengan orang-orang yang menguras waktu Anda. Jangan konsumsi konten tanpa tujuan. Jangan biarkan keadaan darurat orang lain mendikte agenda Anda. Jika Anda tidak merancang hidup Anda, orang lain akan merancangnya untuk Anda. Namun, menghilangkan gangguan bukanlah hal yang mudah. Anda harus berlatih untuk fokus. Dedikasikan waktu untuk hal-hal yang benar-benar penting. Ketika Anda bekerja, bekerjalah. Ketika Anda bersama orang yang Anda cintai, hargailah mereka. Ketika membaca, serap ilmu tanpa gangguan. Lakukan setiap hal dengan total kehadiran tanpa memecah belah pikiran Anda. Biarkan kebisingan dunia tenggelam dalam potensi Anda. Perbedaan antara kesuksesan dan mediokritas bukanlah keberuntungan, tetapi seberapa baik Anda melindungi fokus Anda. Jadi, tanyakan pada diri Anda, apakah Anda ingin hidup dalam gangguan atau ingin mendominasi hidup Anda? Pilihan ada di tangan Anda. Nomor 3. Kelilingi diri Anda dengan orang yang menginspirasi, bukan yang menurunkan semangat Anda. Perhatikan orang-orang yang Anda habiskan waktu bersamanya. Tanyakan pada diri Anda, apakah mereka mendorong Anda untuk berkembang atau justru menghambat Anda? Mungkin terdengar kasar, tetapi itulah kenyataannya. Lingkungan secara langsung mempengaruhi siapa Anda. Anda tidak dapat berharap untuk membangun pola pikir yang kuat jika Anda mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang negatif, tanpa ambisi, atau yang terus-menerus mengeluh. Energi tersebut dapat mencemari. Kaum Stoik memahami bahwa karakter seseorang dibentuk oleh asosiasinya. Epictetus berkata, "Hindarilah mereka yang pengaruhnya korup, karena bahkan tanpa disadari, kebiasaan mereka bisa menjadi milik Anda. Namun, Anda tidak harus segera memutuskan hubungan dengan semua orang. Anda harus menyadari siapa yang mempengaruhi hidup Anda dan mengukur investasi waktu yang lebih banyak dengan orang-orang yang memotivasi Anda, serta mengurangi waktu dengan mereka yang menguras energi Anda. Jika saat ini Anda tidak memiliki lingkaran yang menginspirasi, mulailah untuk membangunnya. Kelilingi diri Anda dengan buku-buku yang berkualitas. Konsumsi konten yang memotivasi. Cari mentor. Temukan komunitas orang-orang dengan pola pikir yang Anda inginkan. Pertumbuhan pribadi Anda sangat berkaitan dengan orang-orang yang Anda hubungkan. Anda tidak bisa terbang jika Anda masih terikat dengan mereka yang tidak ingin terbang. Jadi, putuskan hari ini. Apakah Anda akan terus dikelilingi oleh orang-orang yang stagnan? Atau Anda akan mulai mencari orang-orang yang menantang Anda untuk menjadi lebih baik? Nomor 4. Nilai diri Anda tidak bergantung pada validasi eksternal. Berapa banyak orang yang terjebak dalam kebutuhan akan persetujuan? Mereka mencari validasi di jejaring sosial, dalam lingkaran sosial, di keluarga, di pasangan, dan mengukur nilai diri mereka berdasarkan pendapat orang lain. Namun, inilah kenyataannya. Jika Anda mendasarkan harga diri Anda pada validasi eksternal, Anda tidak akan pernah benar-benar bebas. Kaum Stoik memahami bahwa bergantung pada pengakuan orang lain adalah bentuk perbudakan. Marcus Aurelius menulis, "Kebahagiaan hidup Anda tergantung pada kualitas pikiran Anda."
bukan dari jumlah suka, pujian, atau penerimaan yang Anda terima. Validasi eksternal adalah sesuatu yang tidak stabil dari waktu ke waktu, dan itu tidak akan pernah cukup. Jika Anda memilikinya hari ini, besok Anda bisa kehilangannya. Lalu bagaimana? Apakah Anda akan membiarkan keberanian Anda hancur karena seseorang tidak menyetujui apa yang Anda lakukan? Jika Anda ingin hidup dengan damai, Anda perlu belajar untuk memvalidasi diri sendiri. Satu-satunya pendapat yang benar-benar penting tentang siapa Anda dan apa yang Anda lakukan adalah pendapat Anda sendiri. Anda bertindak dengan integritas. Anda mengikuti tujuan Anda. Anda berusaha untuk meningkat setiap hari. Jika jawaban itu ya, maka Anda sudah cukup, tidak peduli apapun yang dikatakan dunia. Ini bukan jalan yang mudah. Membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk melupakan pengkondisian sosial yang mengajarkan kita untuk mencari persetujuan. Anda harus melatih pikiran Anda agar terlepas dari pendapat orang lain. Akan ada orang yang tidak mengerti kritik terhadap cara Anda, dan itu wajar. Yang terpenting adalah Anda memahami siapa Anda dan apa yang Anda lakukan. Anda tidak dapat mengontrol apa yang orang lain pikirkan tentang Anda, tetapi Anda dapat mengendalikan bagaimana Anda memandang diri sendiri. Nomor 5. Buatlah rutinitas yang membawa Anda lebih dekat ke versi terbaik dari diri Anda. Hidup Anda tidak akan berubah hanya karena apa yang Anda lakukan sesekali, tetapi tergantung pada apa yang Anda lakukan setiap hari. Kebiasaan Anda menentukan takdir Anda. Jika Anda terus terbangun tanpa tujuan, menunda-nunda, dan membiarkan pertumbuhan Anda berlalu, jangan berharap hasil yang besar. Kesuksesan bukanlah masalah keberuntungan, tetapi konsistensi. Kaum Stoik memahami bahwa kebesaran tidak muncul dari inspirasi sesaat, tetapi dari disiplin harian. Epictetus berkata, "Kemajuan tidak tercapai secara kebetulan, tetapi melalui latihan dan aplikasi." Jika Anda ingin menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh, Anda perlu membangun rutinitas yang menguntungkan Anda, bukan yang merugikan. Mulailah dengan dasar-dasar, rawat tubuh, pikiran, dan tujuan Anda. Rancang pagi hari Anda untuk memenangkan hari. Bangunlah, bergeraklah lebih awal, dan segarkan pikiran Anda dengan pengetahuan, bukan gangguan. Prioritaskan bekerja pada diri sendiri sebelum membenamkan diri dalam tuntutan dunia. Jangan biarkan hari-hari Anda menjadi reaktif, di mana Anda hanya menanggapi apa yang terjadi di sekitar Anda. Ambil kendali, bangunlah jadwal untuk hal-hal yang benar-benar penting. Tujuan Anda, pembelajaran Anda, kesejahteraan Anda. Hari yang hebat tidak terjadi secara kebetulan. Rencanakan. Namun, jangan sampai membingungkan rutinitas dengan monoton. Ini bukan tentang melakukan hal yang sama tanpa makna, tetapi membangun sistem yang mendorong pertumbuhan yang Anda inginkan. Disiplinlah dan berusahalah dengan kebiasaan yang Anda inginkan. Kejernihan mental membutuhkan waktu untuk refleksi dan belajar. Setiap tindakan kecil akan bertambah besar seiring berjalannya waktu. Tindakan-tindakan ini menjadi dasar dari versi terbaik Anda. Jika Anda tidak membangunnya, orang lain akan melakukannya untuk Anda. Bos media sosial, gangguan. Ambil kendali atas hari-hari Anda, atau hari-hari Anda akan mengendalikan Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda merancang hidup Anda, atau Anda hanya membiarkannya berlalu? Nomor 6. Jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain. Bersainglah hanya dengan diri Anda sendiri. Perbandingan adalah perangkap yang merampas kebebasan Anda. Selalu akan ada individu yang lebih sukses, lebih kuat, lebih pintar, atau lebih maju dalam beberapa aspek kehidupan. Namun, mengukur diri dengan pencapaian orang lain adalah resep pasti untuk frustrasi. Alih-alih fokus pada kemajuan Anda sendiri, Anda akan terjebak dalam perlombaan tanpa akhir untuk mencapai standar yang bahkan bukan milik Anda. Kaum Stoik memahami bahwa satu-satunya kompetisi yang sesungguhnya ada di dalam diri Anda sendiri. Aurelius menulis, "Jangan buang-buang waktu Anda memperdebatkan apa artinya menjadi seorang yang baik." Dengan kata lain, berhentilah melihat apa yang orang lain lakukan
dan fokuslah pada pertumbuhan Anda sendiri. Tanyakan pada diri Anda, hari ini, apakah saya lebih baik daripada kemarin? Itu adalah satu-satunya metrik yang penting. Ketika Anda membandingkan diri Anda dengan orang lain, Anda memberikan kekuatan Anda kepada dunia eksternal. Harga diri Anda tidak bergantung pada prestasi. Itu tidak berhubungan dengan keadaan yang tidak dapat Anda kendalikan. Namun, jika Anda melakukan hal-hal dengan baik, evolusi adalah satu-satunya standar yang pernah ada. Anda akan memiliki kendali, tidak peduli apakah orang lain bergerak lebih cepat. Yang penting adalah bahwa Anda terus bergerak maju. Ini tidak berarti bahwa Anda tidak bisa terinspirasi oleh orang lain. Amati, pelajari, tetapi jangan terobsesi untuk melampaui orang lain. Setiap orang memiliki jalannya sendiri, pertempuran mereka sendiri. Membandingkan diri Anda dengan orang lain tidaklah adil, karena Anda tidak melihat usaha tersembunyi, pengorbanan, atau kesulitan yang dihadapi oleh orang lain. Jadi, ubahlah fokus Anda. Berhentilah melihat ke samping dan fokuslah pada diri Anda sendiri. Tanyakan pada diri Anda setiap hari, bagaimana saya dapat berkembang? Bagaimana saya bisa lebih disiplin, lebih kuat, lebih bijaksana? Itulah satu-satunya kompetisi yang layak. Kuncinya bukan tentang menjadi lebih baik dari orang lain, tetapi tentang menjadi lebih baik dari diri Anda yang kemarin. Jika Anda berkomitmen pada gagasan kemajuan, itu akan menjadi hal yang tak terelakkan. Nomor 7. Saatnya berhenti menunda hidup Anda. Berapa kali Anda berkata pada diri sendiri, saya akan melakukannya besok, ketika memiliki lebih banyak waktu atau ketika merasa siap. Perangkap penundaan adalah salah satu bentuk paling halus dari menyia-nyiakan hidup kita. Kita percaya bahwa waktu adalah milik kita, bahwa kita akan selalu memiliki waktu setelah menyelesaikan apa yang sebenarnya penting. Namun, kenyataannya berbeda. Satu-satunya hal yang Anda miliki adalah saat ini. Kaum Stoik memahami hal ini dengan baik. Mereka memperingatkan, bukan karena kita memiliki sedikit waktu, tetapi karena kita menyia-nyiakannya. Kita mengalihkan perhatian kita dengan menunda keputusan penting dan hidup sambil menunggu saat yang tepat, yang tak pernah tiba. Sementara itu, kehidupan terus berlalu tanpa meminta izin. Jika Anda ingin berubah, jika Anda ingin tumbuh, jika Anda ingin hidup sepenuhnya, lakukan sekarang. Jangan menunggu motivasi yang sempurna. Jangan berharap untuk merasa 100% siap. Kenyataannya adalah, Anda tidak akan pernah siap. Hidup tidak akan berhenti hingga Anda memutuskan untuk bertindak. Setiap hari yang Anda tunda dari impian Anda mencuri waktu dari orang yang bisa Anda jadi. Seberapa banyak lagi yang akan Anda lakukan jika terus menunggu? Berapa banyak kesempatan yang akan Anda lewatkan karena takut atau kemalasan menghentikan Anda? Mulailah hari ini, meskipun itu dengan langkah kecil. Jika Anda ingin meningkatkan kesehatan Anda, berolahragalah hari ini. Jika Anda ingin belajar sesuatu yang baru, pelajarilah hari ini. Jika Anda ingin membangun versi yang lebih baik dari diri Anda sendiri, lakukan sekarang. Masa kini adalah satu-satunya yang nyata. Masa depan tidak pasti, dan masa lalu tak lagi ada. Hanya saat ini yang ada di tangan Anda. Jalani dengan niat, dengan aksi, dan dengan tekad. Karena jika Anda terus menunggu, suatu hari Anda akan bangun dan menyadari bahwa Anda tidak punya waktu lagi, dan kemudian sudah terlambat. Nomor 8. Belajar untuk mengendalikan apa yang bisa Anda kendalikan dan lepaskan apa yang tidak bisa Anda kendalikan. Apakah Anda pernah merasa tenggelam dalam lautan kekhawatiran tentang masa depan, tentang apa yang orang lain pikirkan, atau tentang apa yang tidak bisa Anda ubah? Ini adalah salah satu sumber utama kecemasan. Perjuangan terus-menerus melawan apa yang ada di luar kendali kita. Namun, kedamaian sejati terjadi ketika Anda belajar membedakan apa yang dapat Anda kendalikan dari apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Kaum Stoik, seperti Epictetus, mengajarkan bahwa kunci kebebasan adalah menerima kenyataan bahwa kita tidak bisa mengubahnya dan berkonsentrasi hanya pada apa yang bisa kita pengaruhi. Misalnya, Anda tidak dapat mengontrol bagaimana orang lain bereaksi,
tetapi Anda bisa mengontrol bagaimana Anda merespons. Anda tidak dapat mencegah kesulitan terjadi, tetapi Anda dapat memutuskan bagaimana cara menghadapinya. Penderitaan seringkali muncul karena kita berpegang teguh pada hal yang tidak dapat kita kendalikan. Kita melelahkan diri kita sendiri mencoba mengubah pendapat orang lain, cuaca, atau masa lalu. Mengapa? Itu adalah kehilangan daya dan sumber frustrasi yang tidak berguna. Ingatlah bahwa hanya Anda yang memiliki kendali atas pikiran, emosi, dan tindakan Anda. Jangan buang waktu atau energi mencoba memanipulasi segala sesuatu di sekitar Anda. Seni kedamaian batin terletak di sini. Sadari apa yang dapat Anda ubah dan fokuslah pada itu. Sisanya, lepaskan saja. Saat Anda belajar untuk melepaskan apa yang tidak bisa Anda kendalikan, Anda akan merasakan kebebasan. Bebaskan diri Anda dari rasa cemas dan rasa bersalah. Frustrasi terjadi ketika Anda tidak dapat melakukan perbedaan dan menerima apa yang tidak bisa Anda ubah. Berubahlah dengan ketenangan. Hanya saat itu Anda akan bisa hidup dengan sensasi yang sesungguhnya dari keseimbangan. Nomor 9. Berhenti membuang-buang energi pada apa yang tidak bisa Anda ubah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menghabiskan sejumlah energi yang tidak masuk akal untuk hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Kita khawatir tentang masa depan, tertekan oleh masa lalu, dan seringkali membiarkan diri kita terpengaruh oleh apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kita mengalami keausan yang konstan. Emosi tidak hanya menghalangi kita untuk maju, tetapi juga merampas kedamaian batin kita. Kaum Stoik mengajarkan kita pelajaran penting. Tidak layak untuk menginvestasikan waktu atau energi pada apa yang berada di luar kendali kita. Marcus Aurelius pernah berkata, "Ketika Anda bangun di pagi hari, pikirkanlah tentang hak istimewa hidup untuk berpikir, untuk menikmati cinta." Saat kita memulai hari dengan mengingat apa yang ada di tangan kita, kita membebaskan diri dari beban yang tidak perlu dari apa yang tidak bisa kita kendalikan. Kunci untuk perubahan adalah fokus pada apa yang dapat Anda pengaruhi. Sikap Anda, reaksi Anda, dan keputusan Anda. Jika ada sesuatu yang berada di luar kendali, terimalah bahwa Anda tidak bisa melakukan apa-apa tentang hal itu. Khawatir hanya menimbulkan stres dan kecemasan, tetapi tidak menghasilkan hasil. Anda tidak bisa mengubah cuaca, tetapi Anda bisa memutuskan bagaimana cara berpakaian di hadapannya. Anda tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain, tetapi Anda dapat mengendalikan respons Anda terhadap mereka. Saat Anda berhenti membuang-buang energi pada apa yang tidak bisa Anda ubah, Anda membebaskan ruang mental dan emosional yang tak ternilai untuk pertumbuhan, hubungan, dan impian Anda. Dengan melakukannya, fokus Anda menjadi lebih jelas, produktivitas Anda meningkat, dan kesejahteraan Anda bertambah. Setiap menit yang Anda habiskan untuk khawatir tentang yang tak terkendali adalah menit yang dicuri dari potensi Anda. Fokuskan energi Anda pada apa yang bisa Anda ubah dan terimalah dengan tenang apa yang tidak bisa Anda ubah. Dengan cara ini, Anda bisa hidup dengan tujuan yang lebih besar dan kebebasan. Nomor 10. Disiplin diri adalah kekuatan terbesarmu. Disiplin diri bukan sekadar keterampilan, itu adalah kunci untuk melepaskan semua potensi. Tanpa disiplin, mimpi, tujuan, dan sasaran kita tetap sebatas keinginan tanpa tindakan. Penundaan, alasan, dan gangguan menguasai hidup kita. Kaum Stoik menyadari bahwa kebebasan dan kesuksesan sejati hanya dapat dicapai ketika kita mengendalikan tindakan, pikiran, dan keputusan kita, bukan ketika kita membiarkan keadaan mengatur kita. Disiplin diri adalah kemampuan untuk membuat keputusan sadar dan tetap teguh pada keputusan itu meskipun ada kesulitan atau godaan. Seneca menyimpulkannya dengan sempurna ketika ia berkata, "Bukan karena kita punya sedikit waktu, tetapi karena kita banyak menyia-nyiakannya." Mudah terjatuh dalam perangkap kenyamanan, tetapi kemajuan dan pertumbuhan yang nyata membutuhkan usaha dan pengorbanan. Disiplin diri memberi Anda kekuatan untuk memprioritaskan apa yang penting, memungkinkan Anda untuk meninggalkan gangguan sejenak dan fokus pada apa yang benar-benar Anda inginkan. Jika Anda benar-benar ingin maju dalam hidup, tidak cukup hanya dengan menginginkannya.
Anda memerlukan tindakan dan tindakan yang konsisten setiap hari. Hal ini hanya mungkin terjadi ketika Anda berkembang. Ini bukan hanya tentang melakukan apa yang mudah, tetapi tentang melakukan apa yang benar dan perlu, melakukan apa yang harus Anda lakukan, bahkan ketika Anda tidak ingin melakukannya. Saat hidup Anda diatur oleh disiplin diri, Anda mulai mengubah lingkungan Anda untuk meningkatkan kebiasaan Anda. Apa yang lebih penting untuk membangun masa depan Anda daripada harapan? Ingatlah setiap kali Anda menghadapi tantangan bahwa disiplin diri memperkuat jati diri Anda yang sebenarnya. Kebebasan bukanlah tidak adanya usaha, tetapi kemampuan untuk memilih usaha yang akan membawa Anda ke kehidupan yang Anda inginkan. Disiplin diri adalah kekuatan terbesarmu, dan Anda akan melihat bagaimana setiap langkah membawamu lebih dekat ke tujuanmu, versi yang lebih baik dari dirimu. Sekarang Anda telah mendapatkan 10 pelajaran berharga dari stoicisme untuk berhenti menyia-nyiakan waktu, hidup, dan fokus pada apa yang sebenarnya penting. Namun, ingatlah bahwa pengetahuan tanpa tindakan adalah kunci yang tidak berguna. Penerapan setiap hari adalah yang terpenting, bahkan ketika itu sulit. Jika video ini menginspirasi Anda, silakan sukai dan bagikan kepada seseorang yang perlu mendengar pesan ini. Bersama-sama kita dapat membantu lebih banyak orang untuk mendapatkan kembali fokus dan hidup dengan tujuan. Jika Anda ingin melanjutkan belajar tentang pertumbuhan pribadi dan filsafat stoik, jangan lewatkan video berikutnya. Saya akan meninggalkan Anda dengan satu ajaran utama yang belum kita bahas dan yang dapat mengubah cara pandang Anda tentang kehidupan.